Narkoba atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Kita mulai dari definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika alami yang akan kita bahas pertama adalah ganja. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah mata merah berair, kantung mata agak membengkak, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ganja gorila atau tembakau gorila adalah narkoba sintetis atau buatan bukan dari ganja, tetapi tembakau biasa, yang disemprot dengan cairan AP-Fupinaka sehingga memiliki efek serupa ganja. Berikutnya adalah ekstasi. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kekurahan, haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Terakhir adalah sabu yang merupakan narkotika sintetis paling populer saat ini. Ciri pemakai sabu biasanya adalah akan terlihat sangat aktif, tidak merasa lapar, dan merasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Pemakai sabu akan mengalami kerusakan jaringan saraf organ tubuh, terutama pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan, juga mengakibatkan kematian. Ancaman pidana kepemilikan narkotika golongan 1 adalah penjara 4 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan ancaman pidana bagi pengedar adalah 5 tahun sampai pidana mati. Adapun bagi kurir diancam pidana penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun. Kecuali dia terbukti sebagai korban, maka hukumannya adalah mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan bagi orang tua atau wali, bagi pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, maka ada ancaman hukumannya selama 6 bulan. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan salah satunya adalah alprazolam, sering juga disebut alpras atau zolam, yang sebenarnya adalah obat untuk orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga Riklona, sering disebut dengan Rik, yang sebenarnya adalah obat untuk penderita epilepsi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 yang pertama adalah maksimal 15 tahun hukuman pidana penjara bagi yang memproduksi dan mengendalikan psikotropika tanpa izin. Kemudian maksimal 5 tahun bagi yang memiliki atau membawa psikotropika dan maksimal 1 tahun bagi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika. Selain psikotropika golongan 1-4 tadi, masih ada lagi psikotropika yang digolongkan dalam obat keras. Salah satu yang paling sering disalahgunakan adalah Heximer atau trihexyphenidyl, sering disebut juga sebagai pil kuning, yang sebenarnya adalah obat untuk gejala Parkinson. Kemudian juga tramadol, yang sebenarnya adalah obat pereda nyeri pasca operasi. Peredaran obat keras ini juga memiliki sanksi pidana bagi yang memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, 15 tahun bagi mereka. Bahan atau zat adiktif lainnya yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa menyebabkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap, yang dihirup. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Kemudian ada juga obat-obatan yang dijual secara bebas tetapi sering digunakan untuk mabuk. Nah, kalau kita minum cara-caranya digunting dulu dan dihitung dulu, ya maksimal 25 biji lah. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan. Sulit berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik sama-sama berbahayanya. Narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diawali dari coba-coba, biasanya ditawari atau dipaksa teman, atau juga penggunaan sosial rekreasi, yang biasa dipakai saat berkumpul bersama teman.
Tidak lama akan sampai pada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Hingga akhirnya seseorang penyalahguna narkoba akan merasakan sakau. Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Bila ada tetangga atau saudara yang menyalahgunakan narkotika, segera bawa ke IPWL untuk direhabilitasi. Untuk rehabilitasi rawat jalan, Klinik Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas bisa melakukan pelayanan. Sedangkan untuk rawat inap bisa kita rujuk ke Balai Rehab Napsa Satria Baturaden. Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.